Selamat berjumpa kembali adik-adik penggemar belajar fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada pertemuan kali ini, Pak Made ingin berbicara tentang kesetimbangan partikel atau titik. Sebelum ke pokok bahasan yaitu mengenai kesetimbangan benda tegar. Jadi kali ini saya khusus membahas tentang kesetimbangan titik. Selamat menyimak penjelasannya. Baik adik-adik, kita lanjutkan kan pembicaraan kita mengenai kesetimbangan titik. Kesetimbangan adalah keadaan tak bergerak, itu disebut dengan kesetimbangan statik, atau keadaan bergerak, lurus beraturan, atau sering disebut dengan kesetimbangan dinamis, di mana syarat kesetimbangan adalah sigma F sama dengan 0, atau besar resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Nah, apabila gaya-gaya yang bekerja pada bidang, misalnya bidang XY, maka sigma X dianggap sama dengan 0, di mana besar gaya searah sumbu X positif sama dengan besar gaya searah sumbu X negatif. Demikian pula untuk besar-besar gaya searah sumbu Y positif sama dengan besar-besar gaya yang bekerja pada arah sumbu Y negatif. Mari kita simak contoh berikutnya lebih jelas. Selamat menyimak. Baik adik-adik, kita lanjutkan mengenai kesetimbangan sistem partikel oleh 3 gaya sebidang. Ada kalanya nanti ada gaya-gaya yang sebidang, seperti gambar di sebelah kanan. Apabila terdapat 3 gaya pada sebuah titik yang berada dalam satu bidang dan setimbang, maka berlaku bisa digunakan rumus sinus. Cuma masalahnya sini adik-adik harus menguasai sudut-sudut sinus, sudut-sudut antara 0 sampai 360. Seperti lihat pada gambar, F1 sudut berseberangannya adalah gamma, F2 sudut berseberangan alfa, F3 sudut berseberangan adalah beta. Di sini akan berlaku untuk rumus sinus yaitu F1 per sinus gamma sudut berseberangannya, F2 per sinus alfa sudut berseberangannya sama dengan F3 per sinus berseberangannya yaitu sinus beta. Nah, dalam hal ini nanti bekerjalah mulai dari besaran yang diketahui. Lanjut ke besaran-besaran yang ditanyakan. Jadi ini salah satu contoh cara lain untuk mengerjakan soal-soal gaya-gaya yang berjalan bidang selain tadi menggunakan syarat kesetimbangan yaitu sigma F sama dengan 0. Mari kita simak contoh-contoh berikutnya. Baiklah adik-adik penggemar fisika, kita lihat contoh berikut. Bila sistem berikut berada dalam kesetimbangan statik, tentukanlah besar tegangan T1 dan T2. Nah, adik-adik perhatikan dalam hal ini, di mana gaya kerja namanya titik tangkap. Bisa saja nanti dalam satu sistem, titik tangkapnya lebih dari satu. Nah, langkah kerja yang harus adik ambil yaitu ingat bahwa di dalam matematika sudut berseberangan, sudutnya sama besar. Yang kedua, nanti perhatikan, buatlah sumbu X dan sumbu Y di setiap titik tangkap. Yang ketiga, uraikanlah semua gaya-gaya yang ada. Sigma X sama dengan 0, sigma Y sama dengan 0. Selanjutnya nanti dari kedua persamaan itu bisa disubstitusi. Sehingga nanti variabel-variabel yang ditanyakan bisa dicari. Seperti lihat sini, T1 diuraikan pada sumbu X menjadi T1 cos 60, pada sumbu Y menjadi T1 sin 60, T2 pada sumbu X menjadi T2 cos 30, pada sumbu Y T2 sin 30. Nanti ingat sigma X sama dengan 0, ke kanan sama dengan kiri, ke atas ada 2, T1 sin 60 dan T2 sin 30 harus sama dengan W sama dengan 40. Nah, dari kedua inilah kemudian disubstitusi. Sehingga nanti T1 dan T2 bisa diperoleh. Mari kita lihat hasilnya berikut ini. Mari adik-adik kita perhatikan kelanjutan dari soal yang tadi. Sigma X sama dengan 0, ke kanan sama dengan kiri. Diperoleh bahwa T1 sama dengan T2 akar 3. Nah, di sini adik-adik harus tahu bahwa cos 30, cos 60 harus tahu. Demikian pula yang kedua, sigma Y sama dengan 0.
Masukkan gaya ke atas sama ke bawah, kemudian T1 pada persamaan A dimasukkan ke dengan T1 sin 60. Sehingga nanti diperoleh bahwa T2 sama dengan 20 Newton. Balikkan lagi ke persamaan A, maka nanti T1 ketemu yaitu 20 akar 3. Jadi begitulah adik-adik. Jadi untuk kesetimbangan titik, adik-adik harus menggunakan untuk pada bidang sigma X sama dengan 0, sigma Y sama dengan 0. Nanti dari keduanya disubstitusi. Sehingga nanti variabel-variabel yang ditanyakan bisa dicari. Baik, adik-adik, kita lanjutkan untuk contoh saat berikutnya. Selamat menyimak. Baik, adik-adik, kita lanjutkan soal yang meningkat kesulitannya. Seperti soal berikut, pada sistem keseimbangan di bawah diketahui berat benda A 240 Newton. Dengan koefisien gesekan statis μS sama dengan 0,5. Tentukan berat balok B. Adik-adik perhatikan, di situ balok A beratnya 240. Arahnya ke bawah menuju pusat bumi. Jadi pada sistem ini bukanlah berat itu yang berpengaruh, tetapi gaya gesekannya pada bidang yang arahnya ke kiri. Jadi gaya gesekannya itu besarnya adalah μS kali berat benda A. Jadi 0,5 kali 240, nanti hasilnya adalah 120. Setelah μS 120, barulah kita lihat di situ ada satu titik tangkap. Sudutnya terhadap T itu adalah 30. Buatlah di titik tangkap itu sumbu X dan sumbu Y. Kemudian uraikan gaya yang bekerja yang bersitu adalah T, sehingga T itulah diuraikan menjadi pada sumbu X T cos 30, pada sumbu Y menjadi T sin 30. Mulailah dari variabel yang diketahui yaitu pada sumbu X. Yang pertama sigma X sama dengan 0, berarti gaya ke kanan sama dengan kiri. Ke kanan itu ada T cos 30, harus sama dengan Fs yang ke kiri. Ingat tadi Fs sama dengan μS kali N sama dengan berat benda, jadi 0,5 kali 240, sama dengan T, ingat cos 30 setengah akar 3, jadilah 120 sama dengan setengah akar 3T. Sehingga T sama dengan 240 per akar 3, sama-sama kalikan akar 3, jadilah 80 akar 3 Newton. Nah, setelah T ketemu, barulah berlanjut ke sigma Y sama dengan 0. Gaya ke atas sama dengan ke bawah. Yaitu T sin 30 sama dengan berat benda B, WB. Sehingga T sin 30 sama dengan WB. WB sama dengan 80 akar 3 kali setengah. Sehingga WB-nya sama dengan 40 akar 3 Newton. Jadi begitulah adik-adik. Ini tingkat sulitnya agak meningkat, tapi tidaklah terlalu sulit. Tapi ingat, rumus-rumus yang mendukung sebelumnya dipelajari itu harus diingat. Karena akan membantu menyelesaikan soal-soal berikutnya. Baik adik-adik, selamat menikmati soal berikutnya. Baiklah adik-adik, kita lanjutkan. Kita melihat contoh lagi mengenai penggunaan rumus sinus. Kita bandingkan dengan tadi yang menggunakan cara menguraikan. Adik bisa lihat sebelah kiri itu bila sistem berikut setimbang berapa besar T1 dan T2. Itu T2 ada gambar 30 dan 60. Ada lihat gambar sebelah kanan. Kalau ingat tadi waktu menguraikan pada soal berikutnya, maka adik-adik akan dapatkan sudut antara T2 dan W itu adalah 120 derajat, yaitu 90 tambah 30. Sedangkan sudut antara W dan T1 itu adalah 90 ditambah dengan 60 derajat, jadi 150 derajat. Sedangkan antara T1 dan T2, ingat segitiga besar sudutnya adalah 180, sehingga sudut antara T1 dan T2 adalah 90. Nah, dalam hal ini sama adik-adik mulai dari besaran yang diketahui. Di sini W-nya adalah 40 Newton. 40 Newton. Jadi masukkan. Nah, di situ W per sin 90 sama dengan T1 sin 120. Nah, ingat sin 90 itu 1, sehingga W
sama dengan T1 per sin 120 atau T1 sama dengan 40 kali sin 120 yaitu setengah akar 3 sama dengan 20 akar 3 Newton. Nah, sekarang merambat bisa juga W per sin 90 sama dengan T2 per sin 150. Ingat sin 150 sama dengan sin 30. Jadi sin 21 sehingga T2 sama dengan W kali sin 150 yaitu setengah kali 40. Jadi besarnya 20 Newton. Nah, jadi hasilnya sama adik-adik dengan cara yang menguraikan tadi di atas, menghasilkan hasil yang sama dengan menggunakan rumus sinus. Mudah-mudahan di soal yang lain adik-adik bisa mencoba. Inilah materi terakhir, contoh terakhir untuk keseimbangan titik. Adik-adik nanti bisa mencoba latihan soal berikutnya. Sehari jangan lupa subscribe dan komen untuk menambah semangat saya dalam menyusun materi berikutnya. Selamat mencoba soal berikutnya. Sampai jumpa pada materi berikutnya.